Bisa, daftar ya. Nah, pilih file laporan itu. Ya udah itu nanti didaftar kalau diklik. Ini gimana, Pak? Sidang proposal dulu. Kok nggak muncul ya? Coba Anda klik daftar. Pilih orang nggak ada. Itu di bawah itu. Ini nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nanti kan tinggal di drop. Oh, nggak bisa, Pak. Itu berarti nggak muncul tuh. Yang lain coba pakai Windows. Ini kan di Mac ya. Atau pakai browser lain, coba siapa namanya, Re? Ini dirimu pakai apa, Pak? Ya, saya coba stop sharing ya. Ya. Oke, jadi kira-kira begitu. Nanti Anda coba aja. Yang Anda lakukan sekarang berbeda dengan yang sebelumnya. Di sistem ini kalau Anda itu sudah berhasil melakukan submission, yang akan muncul itu ini. Nanti ada approval page. Terus dari sisi koordinator itu akan bisa menjadwalkan kalian kalau kalian sudah submit kemudian sudah di ACC sama pembimbing, dan nanti akan diassign pengujinya, penguji 1 dan penguji 2. Tanggal sidangnya akan ditentukan juga di situ. Jadi Anda ngeceknya di situ semuanya nanti. Kira-kira begitu. Terus formatnya bagaimana? Jadi untuk format itu masih belum dirubah, masih pakai format ini. Ya seperti punyanya Ray ini. Oke. Baik. Nah, secara timeline sebenarnya saya sarankan Anda untuk proposal itu submit di hari Kamis. Timeline. Oke, jadi saran saya, Anda tuh sekarang kan habis ini kita akan membahas sampel proposal. Anda bimbingan ya, bimbingan Senin sampai hari Rabu. Hari ini kita coba kupas. Kemudian Senin sampai Rabu Anda pakai untuk revisi berkaitan dengan kisi-kisi kira-kira apa yang Anda tulis di proposal. Kemudian Anda submit hari Kamis, kalau bisa. Kemudian sambil nunggu approval Jumat, jadi ini Kamis dan Jumat itu kalau bisa kalian udah bisa submit. Kemudian setelah itu nanti baru bikin PPT sambil nunggu jadwal. Ini jadi kira-kira idealnya kalau menurut saya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari grup yang udah hadir di sini kan minggu kemarin rata-rata udah pada punya topik ya. Nah, Tatang udah punya belum? Masih mute. Untuk yang topiknya sama Ray, cuman untuk di server-nya.
Jadi bagaimana itu nanti kalian membaginya? Bagi pembuatan aplikasinya ya Pak, atau apa Pak? Bagaimana pembagian kerjaannya? Ya kalau saya fokus di back end saja Pak, terus Tatang fokus di mobile apps-nya, gitu Pak. Jadi sebenarnya ya, skop pekerjaan kalian itu kalau dibilang apa namanya back end dan front end tadi, apa namanya back end sama mobile apps-nya misalnya, itu boleh bisa kayak gitu. Tapi kan juga ada sisi hardware kemarin buat sensor itu. Nah, jadi skopnya sebenarnya agak banyak. Cuman dari segi laporan, kalian boleh membaginya seperti itu sih. Cuman pekerjaan kalian itu nanti tetap ini ya, tetap bisa jadi nanti ada pekerja nggak saklek di satu backend satu front end, nggak kayak gitu. Bisa jadi nanti untuk pekerjaan yang hardware itu nggak bisa dikerjakan satu orang, ya kalian tetap harus kolaborasi, harus tetap kerjasama untuk membuatnya. Yang menjadi masalah adalah yang menjadi concern utama adalah laporan. Di laporan ini bagaimana membaginya sehingga ketika kalian itu sidang udah jelas chopping point-nya itu apa namanya? Slicing untuk porsinya Tatang apa, slicing untuk porsimu itu apa, itu jelas di TA. Jadi ini ada dua konteks yang berbeda ya. Kalau kita bicara konteks laporan, ya udah kalian bagi tadi misalnya satu bikin mobile, satu bikin back end sama hardware misalnya. Tapi untuk pekerjaan saya rasa kalian memang harus benar-benar kerja bareng. Itu kerja tim soalnya. Karena sistemnya jadi satu, bukan terpisah. Gitu ya. Nah, maka tantangannya adalah di laporan ini. Di sini judulnya akan menimbulkan, sebenarnya judul itu kita bahas paling belakang ya. Yang penting itu konten, semuanya ya, semua yang hadir, judul itu belakangan sebenarnya. Tapi yang paling diutamakan ngerjakan itu dari, nggak ada daftar isi ya. Yang pertama dikerjakan itu adalah dari latar belakang dulu, kemudian baru ke bawah-bawahnya ini. Ya. Oke. Ini udah oke sih. Baru ke bawah-bawahnya. Setelah itu baru kalian ngerjakan abstrak. Kalau abstrak itu udah jadi, nah judul ada di judul baru kalian bisa ambil. Oke, kalau karena punyanya si Ray ini kayaknya sudah hampir jadi, saya soroti dulu untuk judul ya. Judulnya itu adalah perancangan aplikasi BETA Batam Estimated Time Arrival Bus Transit. Ini ada problem di kalimat perancangan. Kalau dirimu ngambil perancangan, sebenarnya ini nanti akan ambigu di online ada nggak ya? Nanti akan ambigu di, kalau dirimu pakai ini ya, pakai nama perancangan akan ambigu di sisi ini. Jadi perancangan itu ada 3 fase sebenarnya. P, A, D, I. P di sini itu adalah Gak mau muncul ya? Planning. A di sini adalah analisis, kemudian desain, kemudian di sini adalah ini I ya, implementation. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Kalau Anda itu waterfall,
di proposal ini saya rasa Anda kan ada yang namanya SDLC ya. SDLC, Software Development Lifecycle. Di RPL masih ingat ya? Kita yang jaringannya tuh gimana? Software Development Lifecycle ini kan ada yang namanya waterfall, prototype, ada sekarang yang lagi musim itu Scrum gitu ya. Ini kalau saya pernah cerita ke siapa ya Aji ya? SDL kalau waterfall itu namanya waterfall itu sudah putus ya, habis putus ya koneksi saya kayaknya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi ini 19 kayaknya 70 80-an lah ini. Waterfall itu masuk ke kategori kemudian ada yang namanya XP sampai Scrum itu sekitar tahun 1995-an. Oke. Jadi waterfall ini modelnya adalah konsepnya itu selalu ada planning, analisis, design, implementation. Kalau waterfall itu dari atas ke bawah. Jadi Anda selesai planning, baru analisis. Kalau planning belum selesai nggak bisa analisis. Analisis belum selesai nggak bisa desain, desain belum selesai nggak bisa implementation. Nah ini ciri-cirinya waterfall. Jadi ini kalau kita bicara bulan, ya udah bulan pertama itu planning. Kalau planning nggak selesai, nggak analisis itu nggak bisa dilakukan. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, rata-rata model pekerjaan kalian tuh nggak seperti itu. Kalian kan rata-rata ngerjain tiba-tiba langsung ngoding aja. Ya, kan langsung ngoding itu implementation, ngoding itu. Kan langsung ngoding. Perencanaan kalian belum matang, tapi tiba-tiba udah langsung ngoding. Sebenarnya itu nggak bagus, nggak ideal. Kalau kalian bilang waterfall ya harus diterapkan seperti ini. Planning dulu, analisis, design, implementation. Terus, kalau semisal kalian itu mau menerapkan prototyping misalnya, nah prototyping itu ya sudah Anda planning ini nggak bisa belakangan ya, ini harus dilakukan dulu. Anda melakukan planning, setelah melakukan planning, baru Anda melakukan analisis dan desain bareng, analisis dan desain. Analisis itu contohnya adalah Anda bikin ini kebutuhan, Anda pakai use case mau menentukan kebutuhan sistemnya itu perlu login. Setelah login nanti ada fitur tambah tamu misalnya. Kemudian ada fitur tambah user. Ada fitur untuk menarik uang. Nah itu dianalisis. Dianalisis Anda memetakan itu dari use case diagram. Kemudian desain itu adalah turunannya. Turunannya itu Anda bikin kelas diagram. Jadi kalau di sini itu contoh artefaknya itu di sini artefak itu bendanya ya. Di sini biasanya namanya use case. Kemudian di sini, kalau di sini itu contohnya adalah apa namanya? Kelas diagram. Kemudian kelas diagram itu berarti kan berkaitan dengan proses. Yang kalau back-end-nya atau proses-proses yang ada di program, itu kelas diagram. Kemudian sequence, flow dari aplikasinya. Kemudian Anda di sini secara tampilan, Anda bisa bikin mockup. Secara database Anda merancang ERD. Itu didesain. Nah, baru setelah itu Anda implementation. Implementation itu Anda yang ngoding apa namanya? Ngoding kalau di back end. Kalau back end-nya pakai PHP, Python, JS gitu ya. Kemudian kalau di DB-nya ya Anda pakai SQL, MongoDB. Kemudian kalau secara tampilan UI ya Anda di HTML-nya, CSS, JS. Ini Node.js ya. DST. Nah, Anda membuat itu atau Anda pakai Photoshop misalnya.
AI dan seterusnya itu UI. Itu di implementation. Nah, rata-rata yang Anda itu biasanya pusingkan itu adalah ini bagaimana ngoding UI dan seterusnya. Ini secara porsi, sebenarnya secara porsi ini tuh cuma 15%. Kalau Anda itu mengerjakan dengan benar ya. Terus di sini ini ya, ini tuh 15%. Di sini ini tuh bahkan 30%. Di sini enggak, Deng. Ini tuh sekitar 25% lah. Kemudian di sini itu 35%. Berapa ini berarti 60 ya? Ya. Terus di sini 20-an. Ya kira-kira seperti itu. Yang paling berat itu sebenarnya di sisi ini loh. Analisis dan desain. Desain terutama karena ini detailnya. Nah, kalian kalau berbicara model ideal seperti ini yang ngeplan itu orang berbeda biasanya. Dari planning itu diserahkan ke software analis itu orangnya berbeda lagi. Desain nanti ya software designer misalnya atau project manager misalnya. Itu orangnya berbeda. Yang ngoding itu nggak boleh mikir masalah analisis. Jadi orang ngoding itu hanya ngoding aja. Dia itu nggak boleh berpikir tentang flow-nya bagaimana. Tidak. Dia hanya membaca kelas diagramnya itu seperti apa, sequence-nya seperti apa. Oh, berarti alur ngodingnya itu yang mau di-coding itu. Nah, sedangkan yang kalian lakukan itu, sekarang TA itu kalian melakukan ini semua. Oke, jadi Anda berperan sebagai planner, analis, desainer, implementator. Itu yang Anda lakukan. Nah, terus yang akan Anda pakai, kalau di punyanya Renanda ini tidak dijelaskan dia mau pakai apa nih? Metode pengembangan multimedia. Ini apa nih? Bukan kayaknya. Dia akan analisis desain pengkodean implementation. Oke, pengkodean implementasi ini sebenarnya ini pengkodean dan implementation itu satu bagian. Udah oke. Nah, di sini ada planning yang belum ada. Sebenarnya planning ini berkaitan ke sistem requirement. Misal kalian datang ke seorang klien itu, Pak saya mau membuat sistemnya itu mau dipakai untuk menghitung penggajian. Nah, ketika Anda mewawancarai itu Anda melakukan planning untuk orang ini mau bikin apa, direncanakan budgetnya berapa, mungkin nggak dikerjakan selama 6 bulan, itu planning. Kalau itu sudah clear, baru analisis desain pengkodean. Baik, nah di sisi planning Anda nggak tulis nggak apa-apa, karena sebenarnya yang Anda kerjakan ini sudah menyangkut planning itu ya udah Anda, ini idenya datang dari Anda kan, ya berarti itu udah masuk ke perencanaan. Kayak gini udah oke. Terus bedanya antara waterfall dengan prototype apa? Kalau Anda urut dari atas ke bawah ini waterfall, kalau prototype planning itu pasti dikerjakan di awal. Kemudian sisi analisis dan desain ini jadi satu. Di mana ketika Anda datang ke klien, Anda membawa prototype berupa mock-up, wireframe. Pak, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau ini diklik ini arahnya ke halaman ini. Kalau tidak diklik, tetap di sini. Kalau ngeklik ini, dia ke halaman ini. Kalau login ke halaman ini. Nah, itu Anda menunjukkan mock-up, wireframe pakai balsamic atau whatever. Itu kalau kliennya sudah oke, ya itu menjadi sistem requirement yang Anda langsung bisa terapkan untuk code. Nah, itu model prototyping itu kayak gitu. Terus sifatnya adalah Anda looping. Jadi di sini itu analisis desain kasih dibikin, nanti ditunjukkan lagi muter kayak gitu. Tapi secara konsep secara tahapan seperti itu. Tapi secara konseptual dia selalu ada planning, analisis, desain, implementation. Secara pendekatan selalu ada planning, analisis, desain, implementation. Cuman secara urutan, kalau waterfall itu dari atas ke bawah, planning dulu, analisis, dan implementation dari atas ke bawah. Tapi kalau prototype itu bisa bolak-balik. Analisis dan desain itu bisa dikerjakan dulu. Kalau udah oke, certain point sudah oke, lanjut implementation. Kemudian lanjut lagi mengulang ke bagian lain, prototype lagi, implementation kayak gitu.
Kalau Scrum beda lagi. Kalau Scrum ini rada berbeda, bedanya adalah planning selalu dikerjakan dulu juga. Analisis desain itu jangkanya pendek, jadi 1 minggu. Nah, 1 minggu Anda melakukan analisis desain di awal, kemudian Anda juga melakukan implementation di minggu itu, dan itu bagian kecil, harus deliverable. Dalam 1 minggu itu harus ada satu fitur yang selesai yang sudah bisa dijalankan. Jadi, rada mirip dengan prototype, cuman bedanya adalah sangat kecil sekali dan di-deliver harus menjadi satu buah aplikasi yang bisa dipakai. 1 minggu itu harus ada satu benda. Kalau prototype tadi mungkin Anda nggak sampai jadi aplikasi, prototype dulu, minggu depannya baru mengerjakan. Oke. Jadi Scrum itu kecil-kecil banget yang dikerjakan. Oke. Kira-kira gambaran seperti itu. Nah, untuk proposal, karena Anda itu proposal itu kan sebenarnya Anda ada yang namanya TA1. Proposal ya. Proposal. Kemudian kan ada lagi TA. Kemudian ada lagi TA2. Ini kan Anda harus selesai proposal dulu ya. Baru Anda ngerjakan TA. Baru habis itu TA2. Nah, ini walaupun Anda cara mengerjakannya itu kayak prototype, kayak Scrum atau masih amburadul, masih nggak jelas, tapi secara proposal Anda tulis aja pakai waterfall saran saya. Kenapa? Karena Anda urut nih. Mulai dari proposal itu kan sebenarnya Anda melakukan plan sama analisis sedikit gitu ya di proposal. Kemudian di TA1 ini Anda mulai membuat desain. Ya kan? Anda membuat desain, desainnya itu ya berupa ERD, use case-nya Anda rinci, kemudian Anda bikin sequence, bikin kelas itu di desain. Kemudian TA2 itu implementation. Jadi Anda sudah hasilnya Anda code, Anda uji. Kalau di D4 ada uji, nah itu di implementation. Sehingga ketika Anda mengerjakan proposal TA2 ini mau nggak mau Anda harus urut nih proposal dulu, kalau ini approve baru TA2. Nah, perkara di dalam proposal itu nanti ada revisi, nah itu kan tahapan masukan dari klien kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Di TA2 nanti tiba-tiba disuruh merubah. Nah, itu sebenarnya Anda tidak merubah perencanaan, tapi ada masukan. Gitu. Bisa ditangkap nggak sejauh ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah terus metode pengembangan metode yang ada di sini ini berarti bukan ini sebenarnya. Anda tulis juga SDLC-nya. Jadi software development life cycle yang akan dipakai adalah pengembangan dengan menggunakan waterfall. Anda jelaskan waterfall apa. Nah, itu 8A. Anda bisa nulis 8B. 8B itu adalah skenario sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini baru Anda boleh masukkan. Ini di contohnya Renanda ini masuk 8B sebenarnya sistemnya. Itu saya udah buat juga itunya, Pak. SDLC-nya menggunakan waterfall. Di mana itu? Di bagian bawah ya? Di nomor 6, landasan teori. Oke, kalau gitu ya udah kayak gini nggak apa-apa. Terus ini bukan multimedia ya? Anda kan bukan mengembangkan multimedia nih. Template nih kayaknya nih. Metode penyelesaian masalah aja sih. Metode penyelesaian masalah. Metode metode pengembangan aja sih. Metode pengembangan sistem. Baik, Pak. Oke, sekarang saya coba kita lihat ya. Jadi yang Anda buat itu nanti pertama latar belakang. Satu latar belakang. Kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, landasan teori. Hipotesis ini, sekarang ada hipotesis gitu ya? Kayaknya biasanya cuman, nggak apa-apa kalau mau ditulis ya boleh. Kemudian, karena kalau hipotesis ini nanti Anda harus melakukan pembuktian. Misi, Pak. Kami boleh sambil record nggak, Pak? Ini saya record kok. Oh, oke, Pak. Oh, sambil record video maksudnya?
Iya, Pak. Saya record, sebenarnya ini saya record juga kok. Oke. Terus untuk metode pengembangan ini tadi saya bilang metode pengembangan sistem gitu aja. Terus ini Anda jelaskan ya di bawah. Rancangan pelaksanaan ini Anda pakai Gantt chart coba. Oh, ini udah ada ya. Oke, ini udah clear sih. Oke, punyanya Ray ini udah bagus banget. Udah bisa sih ini maju. Nah, ini juga ada lampiran-lampiran gitu ya, yang lain. Ini tadi sebenarnya menyoroti ke judul. Judul itu jangan perancangan. Perancangan itu kan kalau kalian bilang perancangan masuk ke sini nih. Sampai sini doang, desain. Nah, maka di judul itu adalah aplikasi Anda itu sebenarnya kan mengembangkan aplikasi. Kalau nggak gitu rancang bangun aplikasi Beta. Gitu aja. Kalau nggak gitu bukan aplikasi sebenarnya. Anda rancang bangun platform sebenarnya ekosistem ya ini. Kan ekosistem ada hardware, ada back end, kemudian ada aplikasi mobile kan. Sebenarnya itu ekosistem sih. Kami nggak jadi pakai hardware, Pak, jadinya. Terus pakai HP. Iya, planningnya pakai HP aja. Jadi di masing-masing HP-nya driver itu bisa sending gitu ya? Iya, Pak. Jadi nanti ada 2 aplikasi. Aplikasi Driver driver. dan Oke, good. dan rider. Dan rider, oke. Sebenarnya gini. Oke, kalau kalian mau pakai konsep itu boleh. Kalau hardware kemarin itu arahnya adalah kan saya ini di salah satu mata kuliah saya sedang ada project based learning untuk membuat smart city itu pakai LoRa. Jadi komunikasinya pakai LoRa. Kalau kalian pakai HP itu kan masih pakai paket data ya. Kalau LoRa itu nantinya adalah kita sudah mandiri, tidak pakai tidak memakai GSM. Nah, LoRa-nya itu nanti pakai LoRa Mesh. Jadi sekarang pas masa pandemi ini di mata kuliah saya bagi itu note-nya ke semua mahasiswa yang tersebar di beberapa daerah. Jadi masing-masing daerah itu akan menjadi receiver transmitter yang sifatnya mesh. Ketika itu sudah mengcover Batam, ya sudah semua bis dipasangi transmitter receiver LoRa. Kalau dia lewat di daerah tertentu, dia bisa itu memakai node-node itu. Nah, cuman itu masih jangka panjang. Nah, kalau untuk kasus ini Anda boleh pakai dulu lah mobile itu ya. Baik, Pak. Cuman ini judulnya jangan perancangan, Anda ganti rancang bangun. Kalau aplikasi itu kesannya adalah mobile-nya doang. Nah, jadi Anda bikin apa namanya? Platform kayak atau apa, terus Beta ini tidak usah Anda munculkan, kita nggak bikin produk, tapi kita bikin judul TA. Kalau Anda mau submit ini ke dalam apa namanya? Kalau Anda mau submit ke startup misalnya, proposal startup, boleh Anda pakai judul penamaan gitu. Tapi untuk TA jangan pakai singkatan nama-nama itu. Yang fokus kita itu di sistemnya. Jadi rancang bangun aplikasi untuk estimasi time arrival public transport bus gitu aja. Basisnya apa? Memanfaatkan apa misalnya? Memanfaatkan bukan mobile-nya ya. Memanfaatkan di GPS itu yang Anda pakai apanya misalnya? Secara bahasa teknis di API. Anda pakai API-nya Google ya? Ganti, Pak, OSRM namanya. Apa? Pakai Google? OSRM. Itu beda lagi ya? Beda lagi, Pak. Bikinan kalian? Enggak, open source. Udah dibuat sama orang.
Oke. Nah, itu pakai itu berarti itu yang kalian tekankan berarti pakai open source routing machine. Ya. Memanfaatkan open source berarti apa namanya? Judulnya kayak gitu ya. Terus dalam kurung jadi rancang bangun apa tadi? Memanfaatkan apa? OSRM tadi ya. Misalnya OSRM. Ya, Pak. Udah gitu. Ini berarti ganti. Nah, kalian kan D4 nih. Oh, sebentar. Nah, untuk format ya, pastikan ini nggak ada kayak gini. Ini jangan gini ya. Ini kan garis tepinya di sini. Semua yang ada di sini itu lurus dengan ini. Jadi ini pindah geser ke sini ya. Baik, Pak. Ini juga semua yang ada di sini. Pokoknya yang paragraf itu geser ke sini semua. Misal kayak ini ya, berdasarkan ini agak geser ke sini, walaupun yang A dan B-nya agak menjorok, nggak apa-apa. Tapi ini adapun ini jangan lurusnya tujuan gini. Ini geser ke sini, berikutnya lurusnya 4. Adapun geser ke sini. Nah, kayak gini. Ini kan pengertian Anda kan lurus ini kan. Ya, Pak. A-nya ini gini. Konsisten aja. Anda bikin yang konsisten. Passive tracking dan seterusnya. Baik. Nah, untuk tujuan, ini saya bahas tujuan dulu. Tujuannya untuk D3, Anda itu kan saya sampaikan kemarin tujuannya untuk D3 itu tujuan TA. Tujuan TA D3 itu adalah mengembangkan atau membangun atau membuat bla bla bla. Kemudian menguji fungsionalitas yang dikembangkan. D3 ini. Nah, kalau D4 ini rada beda. Anda mengembangkan itu bukan tujuan sebenarnya. Mengembangkan itu adalah mengembangkan something tadi, kemudian Anda menguji ada poin lain, menguji SRM. Misalnya OSRM. OSRM itu bagaimana kerjanya misalnya? Ini bukan, kalau menguji fungsionalitas ini kan dia membuat aplikasi. Ini aplikasinya dites ini berjalan nih. Udah oke kalau D3. Karena sebenarnya dia tuh fokusnya cuma pengembangan. Nah, kalau D4 itu ada analisis. Jadi ada analisis. Ya, ada analisis. Yang Anda analisis itu adalah misalnya OSRM-nya. OSRM itu bagaimana cara bekerjanya? Udah tahu nggak OSRM bagaimana cara kerjanya? Open source routing machine ini kan? Ya, Pak. Belum tahu, Pak. Belum ada riset. Nah, itu Anda riset di situ. OSRM itu cara memetakannya adalah seperti ini. Nah, dia Anda ngetes masalah akurasi misalnya. Di sini tuh misalnya Anda ngetes akurasi.
tes membandingkan, nanti ada tabel berapa akurasinya ketika Anda bandingkan dengan Google misalnya. Jadi Anda bikin tabel komparasi itu. Misal kalau pakai Google itu akurasinya seperti ini. Kalau pakai OSRM itu prediksi kedatangannya seperti ini. Di Google itu bagus. Ini lebih jelek dikit, tapi keuntungannya misalnya dia lebih untung masalah nggak bayar, ini bayar. Kayak gitu. Anda bikin kayak gitu. Baik, Pak. Nah, maka D4 itu pengembangan itu sebenarnya Anda bahkan nggak mengembangkan sesuatu pun nggak apa-apa, Anda menganalisis kerjaan orang. Poinnya itu lebih berat di analisis. Cuman kalau kalian mau mengembangkan sesuatu, maka pengembangan kalian ini harus selesai lebih awal untuk nanti mengerjakan analisis. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, nah itu kan kalau punyaannya Ray itu jelas nih OSRM. Nah kalau punyanya si Tatang, aplikasi ya misalnya dia aplikasi mobilenya, ya berarti yang akan diuji itu masalah performa misalnya, berapa detik dia mau ini, atau Anda coba riset deh. Untuk mobile itu biasanya yang akan dites itu apa selain fungsionalitas? Selain apa namanya? Uji. Kadang-kadang ada orang itu yang uji kalau multimedia itu mungkin Anda nguji pakai SUS. SUS itu apa ya? Ada pernah dengar nggak? Jadi dia itu ini SUS analisis itu adalah apa ya? Sistem usability kalau nggak salah. Skala atau skill ya? Atau kalau nggak gitu pakai skala Likert, kemudian untuk masalah apa namanya? Ya untuk usability juga. Itu bisa kalau dibanding, kalau ini kan tadi yang saya kan OSRM dan Google Maps, misalkan yang si Tatang ini React Native dengan Flutter itu gimana, Pak? Apakah termasuk? Ini nggak harus membandingkan seperti itu ya, nggak harus membandingkan. Kalau si punyanya Tatang itu boleh masalah ini, masalah Anda cek lah, masalah TA orang, pekerjaan orang yang berkaitan dengan fokusnya itu kan di mobile ya. Nah, mobile itu yang dianalisis apa? Anda butuh koneksi internet kan? SUS ini masalah desain misalnya. Oh, desainnya itu kalau diujikan ke orang, orangnya ngelihatnya nyaman. Saya bukakan lah ya, SUS. Analisis. Usability skill. Suspek. Cara menggunakan sistem usability testing. Nah, soalnya SUS itu biasanya kayak gini. Saya pikir akan menggunakan sistem ini lagi. Poinnya 5 misalnya. Saya merasa sistem ini rumit, poinnya 1. Saya merasa sistem ini mudah. Nanti ada cara ngitungnya. 1 sampai 5, saya pikir menggunakan sistem ini lagi itu poinnya paling tinggi adalah 5. Kalau saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan, paling tinggi poinnya adalah 1. Kalau 1 berarti bagus. Kalau 5 jelek. Ini bolak-balik ya ini. Saya merasa sistem ini mudah digunakan. Kalau poinnya 5 tertinggi, 1 paling rendah. Nanti ada cara menghitung. Cara menghitungnya pakai gini. Ini pakai rumus ini, rata-rata. Ini setiap pertanyaan ganjil. Kalau skornya 5, berarti dikurangi 1, berarti 4. Yang ganjil ya. Ganjil itu nomor 1, 3, 5, 7, 9. Kalau skornya 5 semua, berarti ini dapat 4, 4, 4, 4, 4, total berarti 40 paling bagus. Kalau pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Kalau Anda ngasih skor ini 3, berarti 5 kurangi 3 berapa? 2. Kalau ini ngasih 1, 5 dikurangi 1 berarti 4. Yang paling bagus ya. Jadi kalau Anda ngasihnya ini nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10 ini ngasih 1. Ngasih 1 ya. Berarti ya 4, 4, 4, 4, 40 semua. Ya kalau dapat 40 semua, ya 40 kali dapat 4 semua, berarti kan 4 kali 10, 40. Anda rata-rata ya berarti dapat 100 ini nanti. Kenapa dapat 100? Karena rumusnya adalah ini.
skor SUS didapat dari penjumlahan skor setiap pertanyaan kemudian dikalikan 2,5. Kalau dapat 40 kali 2,5 kan 100. Itu bagus. Nah, SUS itu soalnya biasanya pakai template itu tadi. Terus SUS itu hanya untuk mengukur masalah usabilitas. Sedangkan kan kalau kalian belajar IMK kan selain usabilitas ada lagi kan. Misalnya memorabilitas, ada apa-apa dan seterusnya. IMK itu adalah aspek visual. Menurut saya itu masalah aspek visual, psikologi. Nah, kalau kalian mengerjakan mobile itu apakah visual aja? Visualnya bagus tapi lemot misalnya. Koneksinya jelek. Nah, itu kan berkaitan dengan usabilitas sebenarnya. Tapi kan Anda secara praktikal Anda bisa nguji masalah apa namanya? Masalah kompatibilitas misalnya. Ini aplikasi yang Anda buat ini bisa diinstal di Android versi ini dan dijalankan dengan baik semua. Nah, itu masalah ini. Masalah apa namanya? Kompatibilitas. Nah, Anda juga bisa nguji masalah performa. Nah, aplikasi Anda ini connect-nya ketika connect tidak pernah ada timeout misalnya. Nah, kayak gitu. Itu yang misalnya punya Tatang tadi ya. Ya, Pak. Oke. Kira-kira begitu. Nah, terus ini kita lanjut ke sini ya. Jadi Anda merancang, kemudian ini bukan merancang lagi. Ini kedua-duanya merancang nih. Apalagi merancang, ini masalah ini nanti Anda itu. Anda mengembangkan aja atau membuat aplikasinya tadi. Kalau di sini melakukan analisis berkaitan dengan OSRM-nya, kalau Tatang berkaitan dengan SUS-nya atau berkaitan apa, tapi kalau SUS itu terlalu sederhana ya. Jadi yang Anda analisis harus banyak. Ada SUS, ada apa gitu. At least 3. Usability, compatibility, terus apa lagi gitu ya. Oke, itu yang D4 ya. Ada lagi nggak D4 selain Tatang sama ini Rian Anda? Oke, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, yang D3 minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Anda cukup membuat ini, membangun, kemudian menguji fungsionalitas. Oke, clear ya? Yang D3? Ya, Pak. Clear, Pak. Oke. Nah, Ya, Pak. contoh menguji fungsionalitas itu Anda lihat di contoh proposal yang apa namanya? TA yang saya bagi sebelumnya. Di situ ada contoh tabel uji fungsionalitas itu aplikasi ini dijalankan oke kayak gitu-gitu aja. Nanti Anda minta centang kepada orang yang Anda mintai untuk tes. Oke. Poin berat Anda itu di pengembangan kalau D3. Terus sekarang sebenarnya Anda kalau mau membuat TA itu formatnya saya sudah pernah cerita ke siapa ya? Aji ya waktu itu. Di sini tuh Anda bikin ada 4 hemat saya, Anda membuat 4 nah ini udah bagus, 4 Paragraf, Pak. paragraf. Ini paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kelima. Boleh, kelima boleh. Di mana poin pertama ini adalah nah, punyanya Ray ini kurang masalah teknologi. Jadi paragraf pertama ini kan dia bercerita tentang general problem, general view. Di Batam itu dia kan mau membuat aplikasi untuk Trans Batam kan. Nah, Anda nggak usah bercerita tentang sejarah IT. IT itu pertama kali ditemukan dipakai secara elektrikal tahun 1920, nggak usah cerita sejauh itu. Anda mau bikin apa? Oh, yang mau Anda bikin itu berkaitan dengan transportasi Batam. Ya udah, Anda cerita aja langsung di sini. Oh, di Batam itu ada transportasi loh, Batam. Namanya kayak busway, namanya apa? Dia dikelola oleh pemerintah kota. Oke, di sini boleh. Berarti di situ secara latar belakang yang pertama itu adalah membahas apa namanya? Scope. Pekerjaan apa sih? Scope atau
ranah pekerjaan secara umum. Ini ranah pekerjaan. Jadi Anda membahas mengenai kalau misal Aji kemarin berbicara mengenai di BP Batam ya. Iya, Pak. Penjadwalan, Pak. Bagian apa? Di perencanaan program strategis, Pak. Oke. Jadi Anda bercerita mengenai BP Batamnya satu kalimat aja misalnya di BP Batam itu ada apa namanya strategi-strategi tadi. Nah, nggak usah bercerita BP Batam berdiri tahun sekian-sekian, nggak penting. Orang udah tahu BP Batam. Yang diperlukan adalah di BP Batam itu ada tadi strategi-strategi tadi itu. Yang nggak tahu kan itu. Jadi di BP Batam itu ada bla 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 strategis yang fungsinya apa? Aji. Pengembangan wilayah, Pak. Pengembangan wilayah. Nah, kalau Ricky bikin apa kemarin? Aplikasi manajemen gudang, Pak. Manajemen gudang. Dirimu PT-nya PT apa? Bekerja di sewa forklift, Pak, material handling. Nah, di forklift PT-mu namanya apa? Itu ada divisi apa handling tadi? Material handling. Material handling. Ya, itu material repair handling. Ceritanya ngapain material handling? Material handling. Jadi di departemen ini ada teknisi, Pak. Teknisi ini ke lapangan di mana forklift itu disewa dan teknisi itu perbaiki forkliftnya, Pak. Nah, itu aplikasimu nanti menyelesaikan itu nggak? Masalah itu nggak? Iya, Pak. Jadi kan kalau teknisi ini di lapangan selama ini kan masih ngeceknya manual ke gudang, Pak. Tidak ada aplikasi gitu untuk ngecek barang itu di gudang ada atau tidak gitu, Pak. Oke. Jadi saya ingin buat aplikasinya. Nah, itu tapi yang kayak detail nanti perlu aplikasi ini, aplikasi itu bukan di paragraf pertama ya. Di paragraf pertama itu cuma dirimu mengenalkan kalau ada divisi itu tadi. Divisi itu fungsi kerjanya apa? Ini belum membahas problem. Masih membahas, oh jadi di sini tuh ada Trans Batam. Di Batam itu ada Trans Batam. Dia itu bekerja untuk ini, di bawah ini. Oh, di BP Batam itu ada di BP Batam ada divisi tadi. Terus di PT-nya Ricky tadi ada divisi yang ini. Pekerjaannya adalah untuk ini. Bercerita tentang itu aja dulu. Marcelo, ada di mana? Saya di pribadi sih, Pak. Toko orang tua gitu, Pak. Oke, toko orang tua. Jadi di nggak usah bilang orang tua ya, tapi di nanti mabuk itu. Di Oke, Pak. Ini maksud saya, Anda itu nggak usah bilang aja nanti di UMKM gitulah ya. UMKM di Batam itu perlu untuk apa? Yang mau Anda kerjakan apa? Sistem manajemen UMKM, Pak. Langsung bilang UMKM gitu. Manajemen apa? Harus spesifik misalnya. Yang mau Anda kelola apa? Jangan terlalu umum. Data-data pemasukan dan iyalah seperti gitu. Pemasukan, pengeluaran, dan bentar ya Pak ya. Jangan ngambang ya. Dirimu kalau ngambang kayak gitu cari referensi dulu. Biasanya yang dikelola itu kalau kayak gitu itu apa? Karena itu kayak gitu itu manajemen, kan ada manajemen HRD, manajemen keuangan, kemudian yang dicatat apa dan seterusnya itu Anda pelajari dulu. Yang Anda mau bikin apanya. Nah, cuman cerita awalnya adalah di lingkungan Anda yang Anda kenali itu banyak UMKM, di mana UMKM itu dia menyumbang apa namanya potensial, dia bisa ini bisa itu. Oke, Anda boleh cerita UMKM-nya secara umum. Nah, salah satunya UMKM itu bergerak di bidang jual beli kelontong gitu, atau kelontong gitu kali ya. Nah, itu belum bicara problem. Oke, selanjutnya yang lain ada yang mau menyampaikan ini background? Atau saya lanjut kalau enggak? Yang lain ada? Enggak ada? Pak, kalau yang iuran perumahan itu gimana Pak skupnya? Nah, dirimu itu iuran perumahan buat siapa? Kayak iuran RT itu Pak, buat perumahan yang tempat kami tinggal ini di mes. Itu PT-mu bakal bergerak di bidang itu juga enggak? Enggak Pak, cuman saya kan kemarin dapat pekerjaan untuk buat aplikasi perumahan itu. Nah, itu yang kami jadiin. Saya jadiin. Oke.
Nah, itu nanti jadi tugasmu magang juga ya? Enggak? Iya, Pak. Itu udah selesai kemarin, Pak. Oh, tapi itu memang tugas dari tempat magang kan? Iya. Ah, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ini di tempatmu tinggal, di mes di mana tadi? Tempat mesmu itu apa namanya? Perumahan Balmoral. Di perumahan Balmoral itu terdapat layanan untuk mengambil sampah, mengapa dan seterusnya gitu ya. Dan itu dan di situ ada penarikan retribusi untuk ini itu. Anda jelaskan itu secara umum di paragraf pertama. Gitu ya. Nah, jadi Anda tidak menceritakan perusahaannya, tapi Anda ceritakan ini. Ada lingkup skopmu itu di perumahan tadi itu ada retribusi gitulah, ceritanya gitu dulu. Nah, saran saya Anda tidak usah bingung, Anda bikin 3 kalimat minimal. Di satu paragraf itu 3 kalimat aja. 3 kalimat itu adalah satu kalimat. Ini saya bikin. Ya, paragraf pertama 3 kalimat. Kalimat pertama itu adalah ide pokok, gagasan, paragraf. Kalimat ketiga atau terakhir ya, itu adalah simpulan. Simpulan paragraf. Nah, kalimat di antara itu, kalimat kedua, ketiga, atau kalau ini misalnya kalimatnya ada 4 ya, berarti kalimat kedua dan seterusnya, itu adalah fakta yang mendukung. Nah, kalau saya bilang ini fakta, kalimat yang ada di tengah-tengah itu fakta. Ini gimana cara nampil? Jadi secara paragraf itu Anda bikin ini paragraf ada 3 kalimat, let's say 3 kalimat ya. Let's say 3 kalimat. Nah, kalimat yang warna merah-merah ini itu opini aja, gagasan ya. Gagasan pokok. Ini biasanya boleh opini. Opini itu maksudnya sudut pandang Anda dalam menyampaikan gagasan. Ini simpulan. Ini sifatnya juga opini simpulan. Artinya opini itu maksudnya dari kalimat Anda, sudut pandang Anda. Ini fakta. Kira-kira ada gambaran nggak maksud saya ini? Ini paragraf ya. Ini maksud saya paragraf. Jadi ini kalimat pertama, kedua, ketiga. Nah, di situ yang Anda bikin itu adalah, misal kita ambil contoh punyanya Ray ini. Manusia sebagai makhluk sosial yang terus membutuhkan sebuah alat untuk menunjang pergerakan tersebut yang sekarang tersebut ini salah ini. Tersebut sebelumnya belum ada kalimat ya. Sebuah alat untuk menunjang mobilitas mungkin ya. Menunjang, ini ambigu kalimatnya, tolong dibenerin. Ini intinya kan manusia itu saat ini, manusia modern itu perlu sarana, perlu fasilitas yang mengakomodir transportasi kayak gitu kan intinya, Ray. Iya, Pak. Nah, ya sudah, itu opini, boleh. Gagasannya intinya adalah itu perlu opini. Kemudian, nah alat transportasi yang digunakan ini kan tiba-tiba alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat untuk umum, salah satunya yaitu busway. Lebih baik ini Anda fokus langsung ke busway, ke Batam aja sih, nggak usah membahas manusia, makhluk sosial, kepanjangan. Ya, jadi kita tidak membahas transportasinya, tapi kan kita sudah tahu nih ada transportasi. Ya, kita tidak perlu terlalu terlalu
filosofis, terlalu jauh, makhluk sosial nanti sampai nanti membahas agama pula nanti kepanjangan. Ini Anda bilang aja, di Batam sudah ada nih, di kota Batam ada transportasi, kan sudah tahu. Kita sudah sama-sama tahu. Yang tidak kita ketahui itu adalah ada problemnya kan yang nggak diketahui, yaitu transportasinya itu masih nggak tahu jadwalnya, itu kan. Ya udah, Anda cukup menjelaskan. Di kota Batam, transportasi umum itu sudah sangat lumayan, misalnya nggak bagus-bagus sama, tapi sudah sangat lumayan. Kalimatnya nanti bikin sendiri ya. Sudah sangat lumayan. Lumayan itu kalimat fakta atau opini menurut Anda? Opini. Di Batam itu sudah sangat lumayan karena ada transportasi umum, sudah sangat lumayan karena ada layanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Batam. Nah, di satu kalimat itu sudah mengandung opini, sudah mengandung juga informasi kalau ada busway, ya kan, yang dikelola oleh pemerintah Kota Batam, ya nggak? Ya. Nah, itu satu kalimat tuh. Cocok nggak? Di sini nanti berarti kan ini kalimat yang ini tadi, gagasan pokoknya itu berupa opini. Jadi kan kalian gagasan pokoknya itu kalimat pertama itu membahas ini ada Trans Batam di Batam. Oke? Nah, kemudian kalimat kedua itu ini ya. Kalimat kedua itu kan fakta pendukung. Nah, fakta pendukungnya Trans Batam itu beroperasi misalnya ada 19 koridor. Ya, atau nggak berapa, nggak tahu saya. Ada berapa koridor. Itu fakta atau opini menurut kalian? Fakta. Fakta. Ya, faktanya memang kalian, tapi cari tahu datanya. Ada berapa koridor? Menurut Anda kutip, menurut siapa gitu ya. Nah, terus itu kan sudah kalimat kedua tuh. Kemudian Anda kasih simpulan nih. Simpulannya adalah, nah di Batam itu sudah sangat ramai itu transportasinya. Transportasi umumnya. Transportasi umum berupa bus itu sudah sangat bagus karena disediakan koridor tadi. Nah, namun masih ada kendala berkaitan manajemen waktunya misal. Jadi ada gagasan pokoknya Anda bilang ada transportasi di Batam, langsung Trans Batamnya. Kemudian ada fakta pendukung berupa tadi koridor. Kenapa bagus? Karena sudah ada 19 koridor. Nah, Anda menyimpulkan sesuatu lagi. Dari 19 koridor itu masih ada problem mengenai manajemen. Sudah bagus sebenarnya, tapi masih ada problem tadi masalah manajemen waktu kayak gitu. Nah, dari situ kalian kan sudah dapat satu paragraf. Gampang kan? Anda bikin satu paragraf, nggak perlu pusing-pusing. Cukup 3 kalimat. 3 kalimat ini. Itu paragraf pertama. Nah, paragraf kedua, ini kan tadi membahas skopnya kan. Paragraf kedua itu membahas problem. Paragraf ketiga membahas teknologi yang memungkinkan untuk dipakai atau possible technology use. Ya ini sebenarnya ini konklusi kalian mau ngapain. Sebenarnya ini cukup 4 paragraf. Anda nggak perlu panjang-panjang. Nggak akan, kalau kalian menulis panjang-panjang itu juga nggak akan dibaca secara kafah. Akan dibaca sekilas saja sama penguji bisa jadi. Sehingga supaya ide kalian tersampaikan dengan baik itu yang precise, concise, jelas gitu ya. Precise, concise, sederhana. Ya, precise, concise itu sudah sederhana, singkat, padat, jelas gitu ya. Nah, ini poin kedua membahas problem. Maksudnya apa? Kan kalau di kasusnya ini tadi kan di Batam ada koridor, ada Trans Batam, dia ada 19 koridor. Dia di Batam itu sudah cukup baik, tapi masih ada kendala. Nah, di situ itu transisi.
kalimat terakhir ini itu berarti transisi. Transisi menuju ke kalimat di paragraf kedua yang membahas problem. Oke? Kan bagus kalau kayak gitu. Sudah ada penjelasan umum, mau masuk ke paragraf 2 itu nyambung. Nah, kalau kita baca nih punyanya Re. Nah, di Kota Batam kurang lebih ada 900 masyarakat yang menggunakan bus Trans Batam. Ini itu menurut saya Anda masukkan ke paragraf pertama aja. Kalau Anda bisa sesuaikan ya. Jangan terlalu banyak Anda membahas latar belakang. Anda itu mau ngapain sebenarnya? Kebanyakan itu. Ini Anda taruh di paragraf pertama aja Anda kumpulkan. Jadi paragraf kedua membahas problem. Problemnya adalah apa? Nah, problemnya ini kan kita memasukkan problem ya. Problemnya adalah di Batam. Nih, kita ambil dari sini ya. Paragraf pertama. Paragraf kedua, kalimat pertama membahas gagasan pokok atau opini kan. Nah, problem yang terjadi adalah masyarakat susah mengetahui waktu yang akurat, waktu yang paling tepat kapan bis itu datang. Susah itu menurut Anda opini atau fakta? Opini, Pak. Opini, itu gagasan. Nah, faktanya adalah dari jadwal yang sudah disediakan, misal dari jadwal yang sudah disediakan, kadang bis itu terlambat. Nah, Anda boleh survei, boleh melakukan ngecek gitu misalnya, atau nyari literatur lah. Faktanya adalah dari jadwal yang sudah ada, ketepatan untuk datang itu berapa persen misalnya. Anda boleh nyari literatur atau Anda boleh tanya-tanya ke orang. Dia nggak datang tepat waktu, itu fakta mendukung. Kemudian simpulannya adalah maka dari itu kemudian Anda menyimpulkan, nah dari ketidaktepatan itu berujung ke tidak terlalu populer, jadi bisnya nggak terlalu rame, sepi. Bisnya rame nggak sih Trans Batam itu? Kurang tahu Pak, belum pernah naik Pak. Saya belum pernah. Wah, Anda ini membuat sistem itu Anda harus nyoba naik gitu kapan-kapan. Khayal itu kalau kayak gitu. Ya, ada yang pernah naik? Enggak? Ada Pak. Pagi sama sore biasa ramai Pak. Pagi sama sore. Ramainya seperti apa, Tang? Penuh sih Pak. Biasa mahasiswa sama orang PT gitu Pak. Cuma pagi dan sore? Nah. Ya, kalau siang itu sepi Pak. Nah, selain itu sepi. Sampai berdiri nggak? Berdiri kalau pagi sama sore. Nah, bandingkan dengan Jakarta lah. Jakarta itu hampir setiap saat ramai terus misalnya. Nah, di situ karena memang orangnya banyak ya. Tapi di Jakarta kan juga ada sistem terintegrasi. Nah, maksud saya adalah, jadi kesimpulannya adalah Anda boleh menyimpulkan ini ada problem masalah tidak enak karena tidak tepat waktu faktanya. Kemudian simpulannya adalah jadi dia itu nggak terlalu populer. Padahal kan koridornya sudah cukup banyak tuh, kan sudah cukup banyak menjangkau. Nggak populer karena salah satu faktornya adalah tadi belum waktu kedatangan kan yang menjadi concern kalian kan waktu kedatangan toh. Oh, iya Pak. Nah, waktu kedatangannya itu nggak tepat waktu sehingga orang malas pakai itu. Karena orang itu malas, jadi nggak berkembang ini Trans Batam itu. Gitu-gitu aja misalnya. Nah, itu kan sudah mendapatkan kalimat membahas problem kedua. Baru membahas teknologi, paragraf ketiga ini kalian ini punyanya Re ini terlalu banyak membahas latar belakang ini Trans Batamnya. Oleh karena itu waktu Trans Batam halte, ini paragraf kedua mestinya ini. Ya, Pak. Kemudian paragraf ketiga, selain itu faktor utama lain yang menjadi pemasalah adalah mudahnya digunakan untuk masyarakat. Ini paragraf kedua, problem, kebutuhan. Nah, ini kalimatnya bukan berarti nanti langsung dipindah itu ya, tapi Anda padukan. Paragrafnya ada 5, tapi ini kalau menurut saya dari 5 paragrafnya Ray itu hanya mengcover paragraf 1 dan 2 yang saya sampaikan ini. Tidak ada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga itu membahas teknologi yang mungkin dipakai. Nah, Anda boleh membahas. Nah, jadi sekarang ini hampir semua orang sudah jadi di paragraf ketiga itu membahas teknologi. Teknologinya adalah saat ini hampir tidak ada orang yang tidak punya mobile phone. Itu opini kan, hampir tidak ada orang, nggak tahu. Faktanya kan ada juga yang nggak punya kan. Nah, gagasan pendukungnya adalah, nah mobile phone ini sudah dipakai menurut
di Indonesia itu apa ya? Pandi atau menurut apa ya? Menurut Kominfo lah, menurut Kominfo pemilik handphone itu adalah sudah di Indonesia itu 60% orang punya handphone lebih dari 2 misalnya. 70% orang hampir tidak ada yang tidak punya smartphone. Nah, itu kan fakta pendukung. Dari kalimat hampir banyak orang yang kalimat pertama hampir semua orang punya, kalimat kedua ini menurut Kominfo berapa persen. Kemudian kesimpulannya adalah jadi smartphone ini tuh bisa dimanfaatkan sebenarnya. Smartphone itu mempunyai potensi untuk dimanfaatkan dalam hal penyelesaian masalah misalnya. Oke kan? Clear dari situ. Paragraf ke-4 konklusinya adalah berdasarkan dari paragraf ke berapa tadi, problem dia paragraf berapa, dan teknologi yang mungkin dipakai untuk memecahkan masalah di paragraf ketiga, ya kan? Ya kalimatnya bukan begitu ya, tetap Anda kira-kira gitulah. Di paragraf kedua dan ketiga kan ada problem dan solusi potensi alat. Oke, nah maka bukan perlu dilakukan. Siapa yang bilang perlu? Itu yang bilang perlu kan kalian. Maka diusulkan, ya, diusulkan judul tugas akhir ini. Judul ini ambil dari ini ya tadi. Ini bukan ini ya, tapi judulnya dirubah dulu. Jadi kalimatnya adalah berdasarkan problem di paragraf kedua dan teknologi yang mungkin diterapkan dari paragraf ketiga, maka diusulkan, maka diajukan tugas akhir. Judulnya apa? Oke. Gitu aja sebenarnya. Udah selesai. Jadi di latar belakang itu Anda tidak perlu menjelaskan ini nanti fiturnya bisa ini, fiturnya bisa itu, ini bisa GPS. Bukan. Di latar belakang tidak menceritakan itu. Oke? Baik, Pak. Nah, jadi di latar belakang itu yang namanya judulnya aja latar belakang. Latar belakang kan muasalnya apa, problemnya apa, teknologi yang mau Anda pakai itu kira-kira apa, terus dari kasus itu Anda mau ngapain? Nah, dari situ saya mau bikin ini nih, gitu. Masih mau, jadi masih mau saja. Nah, dari kemauan Anda itu maka dirumuskan. Jadi dari rumusan masalah itu tuh saya mau bagaimana, kan judulnya ini misalnya, bagaimana cara mengembangkan ini, ya kan? Kalau tadi itu berbasis OSRM, bagaimana cara menguji OSRM itu berfungsi dengan baik, nah kayak gitu. Terus tujuannya adalah dari sini tadi ya, tujuannya adalah mengembangkan bla 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 berbasis OSRM. Menguji aplikasi bla 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 bla, menguji melakukan analisis OSRM pada aplikasi bla bla bla. Gitu. Jadi kan sampai sini tuh kalian mau ngapain, sampai sini yang kalian mau apain itu bagaimana Anda rumuskan, tujuannya berarti kan itu tadi. Lebih detailnya. Nah, manfaatnya ini Anda boleh karang seperti ini, batasannya Anda karang, landasan teori ini dipetakan dari judul-judul Anda. Anda mau bikin kira-kira apa? Berbasis tadi ya berarti Anda bicara masalah jangan boleh trackingnya atau apalah ya. Kalau misalnya Ricky membuat apa aplikasinya? Mobile web app, Pak. Web app-nya apa? Fokusnya di mananya? Di desktop, Pak. Desktop web app. Dan Pak bisa mobile web app. Mobile web app berarti ada bisa responsif gitu maksudnya. Iya, Pak, bisa 2. Nah, berarti Anda membahas web application itu apa? Kemudian Anda bikin responsif. Di situ responsif web itu apa? Terus yang mau Anda kembangkan itu fiturnya apa? Metode waterfall boleh Anda taruh di sini. Ini jangan kebanyakan spasi ya, ini kebanyakan. Jangan ada saya kasih tahu Anda, ini bisa nggak di-download ya? Ricky, terus apa lagi misalnya? Oke, ini saya lanjut ya. Ini dulu waterfall, voice comment, dan seterusnya. Ini jangan ada yang bold kayak gini ya. Anda kecilkan, kayak emosi kayak gini.
Hipotesis ini boleh ada, boleh enggak. User friendly. Kemudian metode pengembangan, kalau di kalian itu kalian boleh waterfall boleh Anda taruh di sini gambarnya. Jadi 8A, anggap aja gini ya. Kalau di punyanya itu kan ada 8A. Saya nggak tahu sebenarnya 8 atau 7 ya. 8A, 8B, Anda boleh tulis gini. 8A itu ada, ini kan 8 itu kan metode pengembangan sistem atau metode masalah. Nah, di sini Anda boleh metode SDLC. Misalnya tadi waterfall. Terus di sini gambaran sistem Anda. 8B. Ini boleh 8, boleh 8A, boleh 8 atau 7 ya, terserah. Apa nggak tahu saya. A terus ini analisis. Oke. Perencanaan boleh kayak gini. Oke. Daftar pustaka, jangan sampai kelewat. Ini boleh juga dicek pengecekan plagiarisme. Udah, kalau udah ya udah kelar Anda. Ada pertanyaan dari sini atau ada yang sudah ngerjakan? Mau share screen? Pak, kalau website itu UI-nya juga harus ditampilin ya, Pak? Contoh UI-nya nanti yang mau dibuat. Oh, tidak usah. Jadi Anda cukup membuat ini. Kalau di ini kan saya tadi bilang nih ya, 8A itu SDLC, 8B sistem Anda kan. Anda cukup membuat kayak apa namanya? Use case, boleh? Use case itu kan sebenarnya sederhana. Use case itu kan kayak gini doang. Ada yang berpendapat ini use case itu nanti di TA2, TA1 ya. Kayak ini tadi di gambar saya ini kan ini TA1 nih. Ini TA1 di sini kan, desain. Tapi Anda boleh juga naruh use case itu sekarang di proposal. Kalau di punyanya Ray ini kan ini 8A itu begini ya. Ini sebenarnya SDLC-nya. Dia pakai flowchart. Flowchart ngapain? Ini boleh. Kalau Anda mau pakai use case juga boleh. Use case kan cuma gini doang. Anda jangan bikin use case yang rumit-rumit. Kerjaan Anda itu sebenarnya ngapain? Misalnya ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini misalnya customer Anda usernya berapa? Kalau tadi ada yang UMKM itu usernya, oh ya berarti admin yang punya toko sama customer perlu nggak? Kalau customernya nggak megang aplikasi ya nggak usah. Berarti admin yang berinteraksi dengan sistem. Ini sistem, ini orang yang berinteraksi. Nah kalau di sini misal ada 3 nih, ATM technician, customer, bank. Customer itu ngapain? Bisa ngecek balance, deposit fund, dan seterusnya. Ini kan fiturnya cuma ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti ketika Anda breakdown di use case diagram, di kelas diagram kan akan banyak. Di database ERD ini bisa jadi banyak, nggak cuma 6. Jadi sequence diagram sama kelas diagram itu turunan dari ini. Ini kan use case ya. Nah, kelas diagram sama sequence diagram itu Anda bisa turunkan dari sini. Check balance. Cara ngecek balance itu bagaimana? Customer memasukkan apa misalnya? Kartu, memasukkan inputkan PIN, terus ada respon apa dari sistem dan seterusnya. Sequence diagram kan kayak gitu. Kelas diagram itu format programnya. Kode kelas diagram itu kalau Anda pakai OOP, Object Oriented Programming, itu gambaran kelas fungsi-fungsinya. Kelasnya apa, yang diinherit apa itu. Itu nanti kalau TA1. Nah, sekarang Anda bikin kayak gini boleh atau bikin kayak punyanya Ray ini pakai apa tadi? Ini pakai beginian, flowchart. Atau Anda juga menggambarkan gambaran umum sistem.
gambaran umum sistem informasi. Kayak gini. Kayak gini juga boleh. Gambar maksudnya enggak, kalau pakai use case itu kan ada notasi ya. Kalau gini kan nggak ada notasi, ada gambar nih, ada orang, user, kemudian sistem informasi, berkas data, laporan. Tapi detailnya harus dikasih, orang ini bisa ngapain, database nyimpen apa. Ini Anda taruh di sini. Kira-kira gitu. Gitu, Chandra. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Pak, maaf Pak, mau nanya. Silakan. Itu yang buat use case itu buat untuk yang D4 apa D3 juga ya, Pak? D3, D4. Oh gitu, Pak. Kalau use case itu kan berkaitan dengan pengembangan aplikasi. Jadi Anda perlu. Malah D4 itu malah sebenarnya ya, sebentar, yang D3 dulu ya. Tadi apa tuh? Proposal ya? Ini ada proposal nggak ya di sini? Nggak ada. Kemarin ada proposal nggak di file ini ya? Ada Pak, di link Ada, satu Pak. lagi Pak. Ada, Pak. Linknya yang mana ya? Yang satu ya? Bawah, ya, Pak. Misal siapa yang tulisannya bagus ya? Misalnya ini. Ini cuma 12 halaman bahkan. Punyanya Ray tadi kan ada lampiran ya. Nah, kayak gini. Anda bikin kayak gini boleh. Kemudian ini kan sebenarnya dia metode penyelesaian masalah, terus dia bikin requirement system dan seterusnya. Terus di dalamnya itu ada, Anda boleh bikin 7A, 7B atau 7A tapi di dalamnya itu ada lampiran kayak gini. Ini boleh. Ini kan kayak gini, ini kan bukan use case. Tapi kan bisa memberikan gambaran, oh jadi aplikasinya itu mobile. Untuk apa? Fixing, capture, dan seterusnya. Gitu. Ya, Pak. Kalau punyanya Ray tadi, boleh juga enggak? Boleh. Dia kan ada, malah ada detail flowchart. Gitu ya. Malah lebih detail. Nah, ini kan waterfall. Terus ini enggak ada. Nah, kayak gini nih kurang bagus menurut saya sebenarnya. Karena di sini tuh kan apa bedanya proposal ini dengan proposal yang lain? Bedanya cuma di judul. Judulnya ini. Jadi orang itu menebak dari judul. Kemudian latar belakangnya kan ya kayak tadi. Dia mau ngapain. Terus dia mau mengembangkan sistem pakar untuk meningkatkan ini. Nah, berarti proposal Anda itu kalau pakai format ini, pekerjaan ini tuh cuma ini. Mau bikin sistem pakar. Sistem pakar. Nah, sistem pakar itu kan masih umum sebenarnya. Sistem pakarnya seperti apa? Ini tidak dijelaskan. Ini cuma ada metode pengumpulan, studi putaka, dan seterusnya. Kemudian ada SDLC. Udah, bentuknya kayak gimana nggak jelas. Nah, kalau kayak gini kan Anda ngopi aja dari kerjaan dia, Anda rubah latar belakang, udah selesai. Ininya Anda bisa pakai. Ininya bisa Anda pakai. Ya nggak? Tapi jangan seperti ini. Kalau bisa, yang ada tadi, ada kayak ini, yang membedakan kerjaan Anda. Sistem model tadi. Misal kayak gini tadi ya. Oke? Ya, Pak. Terus, apa lagi ya? Nah, kalau dari segi kalimat ini tadi boleh. Sebenarnya kalau pekerjaannya Ray, Nanda, sama siapa namanya? Yang D4 sama Tatang, lebih tepat kalian itu kayak gini. Metode penyelesaian masalah. Ya. Anda 7.1 metode pengumpulan data, studi pustaka, penelitian lapangan, wawancara. Walaupun nggak wawancara ya. Pengembangan sistem.
inilah saya cari ya. R&D. Penelitian dan pengembangan. Research and Development. Dirimu itu litbang. Research and Development menurut Sugiono. R&D. Ini. Kalian itu kalau D3 tadi kan kalian software development life cycle, metode pengembangannya kan sudah jelas kalian mau mengembangkan sesuatu kan. Cara mengembangkannya urutannya waterfall, prototype dan seterusnya. Nah, kalau D4 itu mestinya gini, Anda ngecek potensi dan masalah. Pengumpulan data itu tadi Anda mengumpulkan data di Transbatam itu siapa, kenapa telat, berapa persen terlambatannya, itu mengumpulkan data kayak gitu untuk bukti. Desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, uji coba produk, revisi produk, ini berkaitan dengan pengembangan. Kemudian proyeksi masalah. Tapi kalau Anda pakai ini nanti ribet kan, lebih baik Anda pakai begini aja. Jadi ada itu 1 mengumpulkan data, 2 mengembangkan, 3 menguji. Udah gitu aja. Metode penyelesaian masalahnya adalah bukan mengumpulkan data ya, studi literatur. D4 ya, yang D4 Renanda sama Tatang ya. Metode penyelesaian masalahnya adalah 1 studi literatur, 2 analisis, 3 pengembangan produk, 4 menguji produk, uji analisis. Jadi 4. Nah, yang pengembangan ini kan 1 tadi apa? Studi literatur, 2 analisis permasalahan, kemudian 3 penyelesaian, 4 gimana ya? Gini kalimatnya kalau gitu. Kalau yang saya jelaskan ini tadi ini kan SDLC sebenarnya. SDLC itu memang untuk pengembangan aplikasi. Kalau D4 itu bukan mengembangkan aplikasi sebenarnya. Penyelesaian masalah. Ya udah Anda melakukan studi literatur. Dan kemudian metode penyelesaian masalah ya, pengembangan sistem, pengembangan produk, kemudian analisis. Gini aja. Nah, pengembangan produk, di dalam pengembangan produk itu, kelihatan nggak Tatang sama ini? Kelihatan, Pak. Nah, pengembangan produk itu, ini yang SDLC tadi. Kalau D4 itu langsung metode SDLC, karena kalian sudah jelas mengembangkan. Gambaran sistemnya gimana. Nah, kalau D3 ya maksud saya, kalau D4, metode penyelesaian masalah itu kalian studi literatur, kalian membaca, nyari referensi OSDM tadi apa, OSRM itu apa misalnya, itu studi literatur. Kemudian melakukan studi terhadap lapangannya, di Batam itu butuh transportasinya. Menyelesaikan transportasi karena telat, terus menurut orang-orang bagaimana. Dari situ ada identifikasi masalah kan, walaupun sudah jadi latar belakang tadi. Kemudian pengembangan produk ini yang baru SDLC. Pengembangannya pakai waterfall itu di sini. Kemudian analisis produk. Nah, analisis produk itu adalah analisis maksud saya kayak kalian tadi Tatang pakai SUS, pakai apa-apa. Re itu OSRM itu secara rumusnya bagaimana, diuji gimana kayak gitu. Itu di analisis produk. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dari yang lain? D3, D4 atau D5 kalau ada? Lapar. Belum ada, Pak. Ya, kira-kira clear nggak? Pak, itu sidang ini kapan aja sih, Pak? Tiap bulan atau gimana? Ini siapa yang tanya nih? Chandra, Pak. Oke, Chandra. Jadi gini ya, teman-teman yang hadir di sini, sidang itu apakah tiap bulan atau tidak? Saya pernah bilang ke grup itu, kalau dia itu musim UTS atau UAS, biasanya itu
antara 1 bulan itu bisa 2 kali ada sidang. Ada 2 kali sidang. Tapi kalau dia itu kamera di mana? Nah, jadi dia itu ada 2 kali sidang kalau masa-masa UTS atau UAS. Kalau nggak ada, ya bisa jadi 1 bulan cuma 1 kali. Kita ini. Halo? Ya, Pak. Nah, kalau sekarang ini ada sidang tanggal 13, mungkin nanti ada lagi baru bulan depan, Desember. Biasanya paling cepat itu 2 minggu sekali, 2 minggu, 3 minggu sekali ada. Menurut saya, sekarang kalian itu asalkan topiknya sudah jelas, tulis aja apapun yang bisa kalian kerjakan. Proposal itu nggak sulit, cuman ini tadi. Yang sulit itu adalah yang ada di bayangan kalian. Karena kalian membayangkan ini, wah ini sulit. Karena ini pertama kali buat kalian. Nah, jadi kalian membayangkannya itu yang tidak-tidak. Sebenarnya kalau dikerjakan, bahkan ini tadi kan ada proposal yang cuma 12 halaman ini. Isinya apa sih? Ya isinya cuma latar belakang. Terus yang kayak gini, ini kan kalian tinggal mencari referensi, tapi jangan di copy paste ya. Kalian pakai kalimat kalian. Udah, kalian taruh-taruh 12 halaman. Cara bikinnya gimana? Ya kalian 1 hari 2 halaman kan udah cukup. Ya kan? Iya, Pak. Yang sudah bikin proposal siapa? Yang udah mulai nyoba? Ini punya Ray. Tatang udah, Tatang? Belum, Pak. Wah, gimana tuh? Belum. Terus, yang lain? Siapa? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Siapa tuh? Ricky, Pak, udah. Ricky? Ya, saya udah, Pak. Tapi belum selesai, Pak. Masih sampai poin 7 sih, Pak. Bab 7 baru. Oke, bagus. Poin 7 itu berarti kan ini kan? Metode ini ya? Pengembangan itu, Pak. Ya. Anda pakai waterfall, terus nanti sistem itu pakai yang saya bilang tadi. Anda pakai gambaran sistem sama atau use case diagram. Terserah Anda mau pakai apa. Yang jelas itu kelihatan. Aplikasi Anda itu mau ngapain kelihatan. Fiturnya mau ngapa, gitu ya. Latar belakang seperti yang saya sarankan tadi ya, at least 4 paragraf. Ya, ada yang tanya lagi, siapa? Pak, mau nanya Pak, yang rencana pelaksanaan itu hitungannya gimana ya Pak? Itu hitungannya dari semester 5-6 berarti dari September sampai bulan tahun depan gitu Pak? Oh, ini Chandra ya? Aji Pak. Aji. Oke. Bagaimana pengerjaannya? Nah, pengerjaan ini Anda bikin kayak gini sebenarnya secara umum aja. Kan Anda itu ada TA, TA1, TA2, TA3. Nah, TA itu kan secara umum kan tadi ada planning, analisis, desain. Desain itu kayak perancangan ya. Dan implementasi atau penulisan kode. Anda boleh bagi ke 4 bagian kayak gini. Gitu ya. Ke 4 bagian yang saya bilang tadi loh. Yaitu Anda bikin Anda yakin nggak bisa lulus semester ini? TA 1, 2, 3. Insya Allah, Pak. Dan analisis itu kan TA1 proposal sebenarnya. Desain itu TA2. 3 itu implementasi dan analisis tadi. Menurut Anda bisa nggak? Insya Allah, Pak. Diusahakan bisa. Oke. Nah, berarti sidang ini berarti harus ikut. Nah, kalau Anda yakin bisa, ya berarti Anda semester ini tuh sampai Januari lah. Berarti sekarang Anda Oktober, ini udah November loh. Iya, Pak. Nah, berarti Anda November itu proposal, Desember TA 1, kemudian TA 2. Kalau tidak yakin selesai, Anda bikin aja skopnya 6 bulan, mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret misalnya. Kalau enggak, berarti nanti masuk TA 2 dong, Pak. Masuk ke semester 6 dong, Pak. Iya, enggak apa-apa, nanti nilainya dimasukkan ke semester 6. Ya, Pak. Nah, kalau untuk yang siapa tadi namanya? D4. D4 itu ada planning, analisis, desain, implementation, terus di sini ada satu lagi ya, ketambahan analisis yang tadi. Jadi tabelnya, kalau punya Renanda ini, tabelnya kan, ini ya, identifikasi masalah, oke lah, kayak gini nggak apa-apa. Kayak gini juga boleh ya, lebih rinci. Ini tapi bukan uji coba fitur. Kalau uji coba fitur di lapangan itu Anda D3. Yang saya bilang tadi Anda lebih ke uji coba ke algoritmanya atau ke koneksi dan seterusnya yang berkaitan dengan
theoretical analisisnya. Kalau yang D4, D3, Anda cukup PADI tadi. Sekali lagi, PADI itu kan ini gambaran secara umum. Kalau Anda mau jabarkan planning itu ngapain, analisis itu misalnya melakukan analisis use case. Kemudian desain itu melakukan desain kelas, desain ERD, desain apa, ini boleh Anda rincikan juga. Boleh Anda rincikan. Gitu ya di sini. Waktunya sampai 6 bulan boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Ya, sip. Suwardi Ricky udah bikin. Yang lain siapa lagi yang udah nyoba bikin? Pak, Udah kira-kira sampai landasan teori, Pak. Landasan teori. Nah, landasan teori coba disesuaikan dengan tips saya tadi, kalau bisa ya. Pakai ini tadi, 4. Ini ya. Ya, siapa lagi tanya? kira-kira Pak yang menjadi pertimbangan nanti di sidang proposal nanti ini apa Pak ya? Misalnya yang harus kami aware Pak. Yang menjadi pertimbangan. Oke. Yang menjadi pertimbangan bagi penguji nanti Pak. Oke, pertanyaannya sangat futuristik ya. Nah, yang akan menjadi pertimbangan itu sebenarnya adalah kalau saya pengujinya ya, saya nggak tahu kalau penguji lain. Bobot. Jadi kalau semisal gampangnya, kalau kalian D3 itu sudah ada konteks pengembangan, yang mau kalian bikin itu sudah jelas, kalian nggak bingung. Saya mau bikin aplikasi web misalnya, aplikasi web untuk manajemen cost. Terus ditanya bagaimana fiturnya, ya nanti kira-kira kayak gini. Nah itu membingungkan. Kalau Anda masih kayak gitu, itu rawan ditolak kalau D3. Nah kalau D4, saya mau membuat aplikasi ini. Terus udah itu aja. Iya itu aja. Nggak ada analisis, nggak ada. Nah itu ditolak itu. Kalau saya. Nah kalau dosen lain gimana? Nggak tahu. Lalu bagaimana Pak? Ya kalian berdoa. Kadang-kadang ada keberuntungan yang akan menjadi penolong kalian. Kadang-kadang beruntung. Kadang-kadang walaupun kalian D4 cuma mengembangkan itu bisa lolos ya bisa jadi. Gitu ya. Yang penting kalian yakin sih. Kalian yang mau kalian kembangkan tuh kalian arahnya kemana tahu itu nggak apa-apa. Oke. Pak masih belum bisa ngodingnya sekarang. Nggak apa-apa. Kalian belum bisa ngodingnya sekarang asalkan kalian sudah tahu yang mau kalian bikin seperti apa. Nggak apa-apa di proposal itu. Nanti sambil jalan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gitu ya kira-kira siapa tadi? Udah Pak. Makasih Pak. Ya sama-sama. Nah itu nanti logbooknya tolong Anda isi terus Anda share ke saya. Ini kan ada meeting kayak gini, Anda catat apa yang perlu di meeting, yang perlu meetingnya hari ini tuh ngapain, Anda catat untuk catatan meeting. Berapa kali Anda pernah diskusi dengan saya baik di WA atau di apa itu Anda tulis. Pak, mohon maaf Pak, kemarin yang Bapak kirim itu bukan logbook Pak rupanya Pak. Itu yang Halo Pak, Apa dong kalau gitu? itu kemarin yang Bapak minta ke saya tuh suruh bikin yang disuruh buat judul itu Pak. Logbooknya belum Bapak kirim Pak. Logbook itu sebenarnya saya juga nggak punya. Formatnya itu ada di Facebook. Oh iya. Anda yang belum join ke Facebook, join ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belum join ke Facebook, Anda join ke Facebook. Di situ mestinya ada dokumen-dokumen. Nah, dokumen itu pun sekarang mestinya tidak dipakai lagi. Kita akan pakai Sita ini. Jadi itu saya minta hanya untuk dokumen saya aja. Maksudnya Anda bikin, Anda upload ke ini tadi. Supaya saya bisa ngecek. Nah, ini mana? Ini tadi. Format logbooknya itu kayak gini sih. Ada nggak ya di sini?
Kayak gini loh logbook itu. Logbook bimbingan. Anda isi aja nanti di Google Doc. Terus isi tanda tangan ini Anda isi, tanda tangan pembimbing itu online. Gitu aja. Terus ini Anda tulis diskusi mengenai apa minggu lalu. Makanya Anda kalau bisa, kalau kayak hari ini ada diskusi itu langsung dicatat supaya nggak ngarang-ngarang nanti bingung Anda. Ini ngapain, terus via apa? Via Zoom, kemarin minggu lalu via Meet, Google Meet, via WhatsApp, kayak gitu. ACC, misalnya ACC judul, via WhatsApp, via apa kayak gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini di-share shortcut-nya nanti di sini. Nah, terus untuk yang disita ini kan Anda coba nanti upload nih. Oke, clear? Udah dulu saya mau ada kelas habis ini. Pak, yang Senin sampai Rabu itu berarti bimbingan pribadi ya kan Pak? Iya, benar, bimbingan pribadi. Jadi Anda boleh PM, boleh lewat grup. Sebenarnya lewat PM oke. Kalau Anda mau lewat grup juga sangat bagus, sangat saya anjurkan. Karena itu nanti akan saling memotivasi teman Anda. Oh, dia sampai sini. Oh, dia sampai sini. Oh, dia sedang kerjakan gitu. Anda jadi tidak menolong diri Anda saja, tapi ikut menolong teman Anda dan lingkungan tuh. Gitu. Oh, enggak, jangan takut kalau dicontek. Kalau dicontek kan tinggal dijitak aja kepalanya nanti kan. Online dijitaknya. Gitu. Kan ada lognya. Siapa yang dulu gitu ya. Oke, sip. Udah 2 jam. Kayaknya udah perlu stretching semua nih kalian. Nggak jadi sejam, jadi 2 jam. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Kayaknya udah ada yang lapar. Saya maksudnya yang lapar. Kalau kalian sudah ada yang membuat proposal, terus Anda mau share, Anda mau tanyakan ke saya, Pak ini udah oke atau enggak, nah, nanti boleh di antara mulai hari ini sampai Rabu udah boleh Anda share. Ya, kalau masih ada yang bingung topik juga boleh diskusi juga. Judul itu menurut saya paling belakang sih. Terus terakhir, kalau tadi ada yang Pak ini ada ujian lagi kapan? Saran saya Anda kerjakan aja sebisanya. Masih ada beberapa hari ini. Proposal itu begitu aja kok. Masih ada beberapa hari, kejar aja. Ini waktu, masalah waktu yang Anda perlu pertimbangkan. Karena kalau Anda itu mengerjakannya nunda-nunda lagi, nanti nggak tahu sidangnya kapan, terus nggak tahu nanti ada corona versi berapa lagi. Nanti akan seperti apa lagi, nanti akan terhambat Anda itu. Gitu ya. Supaya segera lulus saja. Ya kan, sebenarnya kan ini Anda kuliah ini kan yang penting ijazahnya ini. Kalau pengalaman Anda cari tempat lain, oke. Anda magang, ini kayak Tatang nih di Jakarta, ini nyari pengalaman misalnya. Dimanapun bisa nyari pengalaman online, googling, Anda nonton YouTube, itu kan pengalaman. Tergantung bagaimana Anda memanage waktu dan cari pengalaman, cari pengetahuan. Cuman TA ini kan sebenarnya Anda itu kalau lulus dapat ijazah, orang tua kalian seneng. Kalau kalian orang tuanya seneng, wah ini ada, kalau di agama saya kan ada ridhallahi fi ridhal walidaini, sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Jadi kalau ada orang tua Anda itu ridho, ya itu ridhonya dari Tuhan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau enggak ridho kan kalian ya mau sepintar apapun ya kalian enggak beruntung, banyak susahnya nantilah. Nah, maka dari itu sebenarnya kalian orientasinya adalah kerjakan ini sebisa mungkin, segera lulus ya dengan seoptimal mungkin, sebaik mungkin lah ya. Dapat ijazah orang tua seneng. Nah, itu sebenarnya. Kalau pengalaman, nyari aja googling YouTube. Oke? Sip. Kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh tanya di grup sih. Oke ya, saya tutup. Selamat. Ini perlu saya share nggak videonya nanti? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke.